Di sesi ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Pak Mas Rizal Umar. Saya mohon izin untuk membacakan profil singkat beliau. Beliau lulusan Teknik Kimia ITB, dulu pernah menjadi senior manager di Coca-Cola. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Chief of Marketing Officer di Neva Digital Campus. Kemudian juga sebagai Chief Marketing Officer di PT Spirit Inti Abadi. Dan PT satu lagi, PT Sintola Solusindo Dinamika. Luar biasa. Jadi beliau seorang pengusaha, tapi beliau juga adalah pakar di bidang digital literasi, digital marketing, dan branding. Nah, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Mas Rizal. Punten Pak, suaranya belum terdengar. Bentar, sekarang udah. Saya mungkin ya. Oke ya. Jelas. Alhamdulillah. Baik, Pak Mas Rizal, gimana sudah siap untuk menyampaikan materi? Oh, siap. Materi mah siap. Siap ya. Baik, terima kasih. Untuk Pak Mas Rizal dipersilakan. Silakan Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak semua. Saya lihat semangat nih, udah ada 35 orang semua, mungkin pesertanya ada 33 lebih kurang, atau mungkin 32 ya. Oke, dan ada juga yang dalam bentuk grup. Saya apresiasi sekali waktunya, dan saya mengerti. Mungkin yang lain di-unmute aja Pak Doni, biar lebih fokus ya. Jadi, semua sudah di-mute. Dia, oke, nggak apa-apa. Jadi, malam ini kita mungkin sharing tentang apa itu digital literacy, teman modulnya saya nggak ingin menyampaikan semua dalam modul karena saya yakin Bapak Ibu tidak terlalu mungkin kita lebih cenderung kayak praktisnya aja lah. Mungkin modul itu sebagai pengantar aja nanti beberapa menit. Saya ingin nunjukin yang live-nya saja. Karena ini pemusik ya, banyaknya komunitas pemusik, saya ingin sharing aja, nanti ada best practice atau contoh, kalau mungkin bahasa kitanya contoh-contoh baik, ada konten-konten musik yang dengan modal sangat sederhana, tapi populer dan itu mendunia. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kontennya Alif Bata ya, yang gitar itu kontennya cuma dibuat dengan kamera biasa, editingnya juga nggak ada yang aneh-aneh, artinya dia upload, dia rekam, dia upload gitu, nggak ada editan yang rumit, yang keren-keren nggak. Cuman karena kontennya memang bagus, viewernya jutaan, bahkan di reaction sama tokoh-tokoh musik dunia gitu. Jadi itu contoh lah kekuatan digital ya. Nah, jadi malam ini kita mau share sedikit, mungkin sebagai basic kan modul kita ada 6 modul lagi Bapak Ibu ya. Jadi ada modul tentang apa itu digital literacy sebagai dasar, kemudian nanti baru kita lanjut nanti minggu depan mudah-mudahan itu apa yang disebut dengan Google Platform, bagaimana video atau konten kita ditemukan orang, bagaimana cara kerja Google itu, apa yang bisa kita gunakan dari Google, bagaimana data kita nggak hilang, bagaimana video konten penting kita nggak hilang. Nah itu kita ajari minggu depan, itu di Google di materi Google Platform misalnya. Dan selanjutnya baru kita nanti kalau sudah seminggu lagi kita belajar lagi nanti tentang digital reputation dan digital marketing. Nah itu baru kita masuk teorinya dikit nih, bagaimana video itu atau konten kita tuh bisa dikenal orang, atau produk kita bisa ditemukan orang, sehingga atau produk kita bisa dilihat orang. Nah itu baru kita belajar di sana. Nah selanjutnya lagi baru nanti kita belajar juga namanya social media marketing dan juga SEO. Apa itu SEO nanti saya jelasin. Kemudian juga minggu berikutnya lagi baru kita masuk atau belajar tentang apa yang disebut dengan marketplace ya, atau loka pasar bahasa kita, atau mungkin yang kita kenal dengan Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Itu bagaimana caranya? Nah itu kita ajarin juga. Nah kalau mungkin ada selanjutnya baru nanti
saya juga menawarkan juga dengan Pak Doni kalau Bapak Ibu nanti mau menjadi reseller beberapa produk, nih sekarang lagi model juga ya. Misalnya Bapak Ibu ini kan nggak ada kegiatan. Nah kalau mau jualan, kita bisa aja nanti bantu pada produk yang Bapak Ibu bisa jual tanpa modal. Jadi modelnya itu reseller namanya, dan itu marginnya lumayan 20 sampai 25% tergantung produknya nanti. Tapi ya kalau ngambil lumayan lah untuk nama-nama penghasilan, ada yang sampai 2 juta sampai 3 juta sebulan gitu. Dan itu modalnya cuma HP doang gitu, tanpa modal ya. Jadi nggak beda dengan Bapak Ibu yang harus punya modal, beli barang juga enggak. Ini cuma menjualkan, ada produk listnya, nah, itu nanti dijualkan dapat komisi 20%. Nah, itu bisa juga nanti pas session terakhir nanti kita sebut di portfolio review dan sebagainya. Jadi itu harapan saya dengan kemarin dengan Pak Herman ya. Jadi kita malam ini akan bicarakan tentang itu. Jadi saya langsung aja minta izin slide share ya Pak Doni ya. Saya slide share aja. Siap. Ya, kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Masih proses. Ya. Saya modulnya Oke, kelihatan Pak, kelihatan. Modul entrepreneurship aja karena tadi saya tanyain Pak Doni ini pesertanya santri atau siapa nih? Ya udahlah entrepreneurship aja lah programnya gitu. Takut salah saya kan. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Nggak usah lihat terlalu terfokus pada modul nama kontennya, nggak apa-apa. Yang penting kita belajar bagaimana. Ini memang bahasa Inggris saya susah menerjemahkannya. Kalau literasi digital mungkin kita terkena yang lagi ramai itu adalah literasi digital ya. Atau nih karena memang konten saya memang membiasakan aja konten karena memang modul ini saya pakai di banyak tempat ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya itu bahasa kitanya literasi digital lah. Nanti saya jelasin apa itu literasi digital dan learnability quotient itu nanti bisa mudah-mudahan dalam waktu 1 jam nih bisa saya jelasin dengan singkat. Oke. Ini profil saya tadi Pak Doni jelasin. Nah, ini saya ingin cerita sedikit. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini orang kok teknik kimia, insinyur, tukang insinyur kok jualan jadi tukang apa digital marketing. Nah, itu justru ingin saya sampaikan juga pengalaman saya sendiri gitu. Jadi saya mulai kerja memang sebagai seorang insinyur kimia gitu ya. Saya mengurusin limbah Coca-Cola, pengolahan air di Coca-Cola, kemudian quality system, yaitu memang background engineer lah gitu ya. Tapi setelah itu tahun 2007 ya, tepatnya mungkin 2005 ya, 2004 ya, 2004 saya sudah mulai masuk ke areanya bukan engineer lagi, sudah masuk areanya marketing gitu. Jadi kulkasnya Coca-Cola terakhir, saya mengurusin semua kulkasnya Coca-Cola di seluruh Indonesia itu yang jumlahnya lebih kurang totalnya 130.000 unit gitu ya. Jadi Bapak bisa bayangkan dan nilainya itu triliunan rupiah lah yang harus saya keluar. Dan terakhir saya keluar 2011. Nah, waktu saya keluar itu saya awalnya kan mau bekerja lagi atau mau bangun bisnis, tapi akhirnya saya waktu itu memutuskan saya mau bangun bisnis, saya mau coba kerja membangun usaha sendiri. Nah, rupanya pada saat awal saya mulai usaha itu memang nggak segampang yang saya bayangkan. Ya, menurut saya tuh saya bisa lah jasa saya dipakai orang, tapi bisnis itu tidak semudah itu gitu. Nah, akhirnya selama 3 tahun saya belajar lagi lah istilahnya. Belajar waktu itu ilmu digital marketing baru. Jadi istilahnya belum banyak yang memakai atau mempopulerkan di Indonesia gitu. Saya belajar dari Inggris, ada juga dari Amerika dan semua itu online Bapak Ibu. Nah, proses belajar online itu salah satu bagian dari digital literacy. Jadi saya belajar jadi sekarang bisa menjadi konsultan, bisa menjadi trainer, bisa menjadi pengusaha atau guru atau katakanlah trainer di bidang digital marketing, digital literacy, digital itu semua saya belajar online, dan itu pun gratis. Nah, sekali lagi gratis ini yang penting. Dan saya cuma butuh data doang. Kebetulan saya memang udah pasang broadband di rumah tahun 2014 itu. Ya, jadi lebih lancar lah ya. Jadi ya, saya dari situ aja. Nah, sampai sekarang saya dipercaya atau mau ada mengelola perusahaan sendiri Sintola tentang bidang konsultan, kemudian Nueva Digital Campus yang sekarang bergerak bidang pendidikan online, learning management system dan sebagainya dan pelatihan, dan juga saya sekarang punya membantu juga ada bisnis dengan tim dengan temannya itu vending mesin. Jadi kalau Bapak Ibu cari cashless vending machine itu di Google, nah itu saya jelasin nanti itu produknya kami gitu. Dan itu semua dilakukan secara digital.
Nah, mungkin itu pengantar aja nih, biar jadi Bapak Ibu juga nggak bertanya-tanya, kok orang background-nya teknik kimia kok bisa ngajarin digital marketing gitu ya. Nah, saya langsung aja deh ke materi ini, bahwa digital literasi itu apa gitu ya. Jadi manfaat digital literasi itu apa, nanti kita jelasin ya. Nah, sekarang digital literasi itu apa sih? Atau apa, kompetensi tentang apa? Jadi kalau bahasa sederhananya kita lah, nggak usah ini nggak usah dihafal teorinya, ini cuma teori doang. Kalau bahasa sayanya adalah kemampuan kita untuk memanfaatkan teknologi digital, ya, apakah itu internetnya ataupun dengan perangkat pendukungnya, sehingga memberikan manfaat maksimal kepada kita. Itu bahasa kita lah, apakah bentuknya kolaborasi, ekspresi, profesional dan sebagainya, itu banyak yang secara umumnya gitulah. Jadi memanfaatkan internet dengan baik dan benar, itu aja lah sederhananya. Jadi kalau bahasa teori, banyak teori nanti malah bingung gitu ya. Nah, jadi kalau yang lama itu dulu kan masih konvensional ya, dulu zamannya ada majalah, VCD dan sebagainya. Sekarang udah nggak ada lagi tuh, orang jualan, mungkin jualan VCD udah aneh sekarang, orang karena udah nonton YouTube gitu loh. Orang udah nontonnya Spotify dan sebagainya gitu ya. Nah kan sekarang itu malah semua banyak berpindah kepada digital. Dulu kameranya masih pakai film tuh yang dulu, sekarang udah nggak ada, mana ada. Nah itulah perubahan zaman misalnya. Nah sekarang yang kita kenal sekarang adalah eranya digital. Majalah dari tablet, video lewat nonton streaming dan sebagainya, dan itu yang perubahan yang harus kita pahami. Nah, literasi digital itu dalam gimana keterampilan kita hidup dalam dunia elektronik, bahasa sederhananya gitu kan, apakah itu ada komputer pribadi, ponsel atau HP gitu ya, atau kamera digital atau hal hiburan sebagainya yang memang kita manfaatkan secara maksimal. Nah, mungkin yang elektronik umum kita fokus aja deh ke internet aja lah, kita lebih fokus. Nah, saya selalu ini satu slide aja sebetulnya udah menggambarkan apa itu digital literacy. Jadi kalau digital literacy Bapak Ibu, secara gamblang ya, kita internet itu kita menganalogikannya atau menguasai digital atau internet itu atau dunia digital itu seperti kita bagaimana mengendarai motor atau mobil lah. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir bagaimana membuat motor atau membuat mobilnya, nggak usah. Itu kan sulit kan. Nah tapi kalau nyetir mobil, menyetir motor kan gampang. Logikanya begitu. Sebab orang yang sehat, artinya ya, secara fisik dia sehat, pasti dia bisa ngendarai mobil. Pasti, apalagi ibu-ibu pun juga bisa gitu. Analoginya sederhana itulah. Jadi Bapak Ibu nggak usah minder, Pak, saya kan nggak sekolah, saya cuma SD, cuma bisa baca aja. Wah, nggak apa-apa. Orang nggak bisa baca, orang tamat SD juga bisa jadi sopir kan, Pak? Sama kayak gitu. Selama ada kemauan, selama dia mau belajar itu bisa. Tentu sesuai dengan level skillnya, tapi paling tidak bisa lah. Ya, contohnya sekarang Bapak Ibu bisa pakai WA atau nggak ada yang ngajarin, bisa ngirim SMS, bisa ngetik WA kan? Itu kan buktinya bisa gitu. Cuman orang kita ini masalah mindset. Artinya mindset ini yang mengungkung kita untuk bisa menguasai sesuatu. Nah ini perlu saya tambah aja, ini masih motivasi ya. Jadi sebelum belajar lebih jauh, ini masalah mindset yang memang Bapak kan udah tua, umur udah maaf ya, udah umur 50-an, ngapain lagi matanya udah ngapain belajar ini. Ya itu yang orang berpikir mindsetnya udah susah. Tapi kalau orang sampai kapanpun selagi dia bisa belajar, ya belajar. Soal nanti dia bisa untuk dia sendiri bisa, atau minimal dia bisa jelasin sama anak cucunya paling tidak. Atau paling tidak dia tidak dibohongin sama anak cucunya. Nah, itu yang penting juga kali ya. Jadi itulah istilahnya. Jadi apa itu nanti bagaimana menggunakan internet itu kita bisa belajar lah. Nah, secara umum digital literacy itu ada 4 pondasi utamanya lah, atau lingkaran yang perlu diperhatikan lah istilahnya. Itu yang pertama disebut dengan digital safety atau keamanan digital. Apa itu keamanan digital? Biar kita aman menggunakan internet, atau saya tadi analogikan mobil ya. Bagaimana yang kita belajar adalah bagaimana nyetir mobil yang baik dan benar. Jadi biar mobilnya aman, bisa dapat manfaat dan sesuai dengan penggunaan jenis mobilnya, dan kita mematuhi rambu-rambu yang ada. Nah, analogi internet juga begitu. Nah, internet digital safety itu apa? Biar aman kita tidak terpapar dengan pornografi, tidak terpapar dengan penjudian online, kan banyak tuh. Ada juga yang masalah terorisme dan radikalisme. Nah, itu bagaimana kita terhindar dari itu? Itu ada caranya dan kita bisa belajar.
Atau minimal kita tidak menjadi korban hoax, atau tidak menjadi yang melakukan atau menyebarkan hoax sehingga nanti berurusan dengan polisi dan sebagainya. Itu termasuk menurut saya itu bagian dari digital safety. Nah, yang berikutnya ada juga di sebelah kiri mungkin digital security. Kalau security itu keamanan. Jadi keamanan digital itu bagaimana kita tidak ditipu orang. Ya, bagaimana data kita tidak dicuri orang. Kalau yang punya banking, gimana banking kita nggak dihack orang. Kalau punya akun kita nggak dihack orang. Karena sering sekarang lagi ramai ini WA dihack orang, Pak. WA saya dihack orang karena itu orang nipu udah jelas. Nah, sekarang polanya yang sering itu ngehack WA itu katanya pakai kode game online dari kasir Indomaret atau Alfamart gitu. Nah biasa, Pak mohon maaf Pak, saya dari kasir Indomaret, ini ada kode game online salah kirim. Nah kan gitu ya. Nah tolong diinin disebutin Pak berapa kan gitu ya. Nah kalau udah dapat ya berarti WA Bapak udah dibajak gitu ya. Tapi gampang supaya itu nggak terjadi. Kalaupun sampai kan makanya ada yang namanya second step verification. Itu dia di WA tuh ada 2. Jadi kalau Bapak lihat nanti di security-nya ada tuh titik bintang 3-nya, ada tuh security 2 layer atau keamanan. Jadi kita pakai password. Jadi walaupun orang dapat kode itu dia nggak akan bisa ngaktifin Pak. Nah itu salah satu Bapak Ibu ya cara bagaimana kita aman di dalam dan digital. Banyak lagi macam-macam orang nipu. Polanya aneh-aneh lah, yang undian lah, yang pokoknya kalau yang biasanya penipuan itu memanfaatkan sifat kita yang rakus atau tamak lah, orang kita mau untung besar, biasanya gitu kan, dapat data gratis 10 GB, mana 100 GB, mana ada, itu pasti bohong semua itu. Atau lowongan kerja gaji sekian, nah itu biasanya kita kan udah langsung ini aja kan, nggak cross check dulu, udah langsung aja nanti dia polanya minta nih Pak ini gratis Pak, cuman untuk pengurusannya ada tiket tapi harus memakai travel kami. Nah polanya gitu ya, ketipu juga lumayan 5 juta kan ya, duitnya diterima, orangnya nggak jadi berangkat dan kerja nggak dapat. Nah itu macam-macam pola. Nah itu contoh bagaimana kita nggak menjadi korban dari apa yang tadi contoh safety dan security tadi. Nah ada juga yang dengan digital well-being. Well-being itu adalah kesejahteraan atau kebaikan lah. Jadi well-being itu bagaimana kita hidup dengan baik. Jadi contoh Bapak Ibu bisa belanja menelpon, bisa menggunakan WA, bisa memesan tiket online, bisa macam-macam lah. Nah, atau bisa berinteraksi dengan temannya lewat aplikasi atau belanja online. Nah, itu termasuk kategori well-being atau untuk belajar bisa juga. Nah, yang berikutnya adalah digital identity. Nah, digital identity ini biasanya bisa digunakan untuk personal branding, atau bisa digunakan untuk membranding perusahaan, bisa digunakan untuk bisnis, itu bisa juga kategorinya masuk di situ. Nah, bagian dalamnya apa yang untuk bisa di atas yang 4 hal itu bisa terwujud, itu banyak yang harus kita pahami dengan baik. Pertama, ya itu yang saya bilang di sini disebutkan bahwa information dan data dan media literacy atau literasi dengan tentang informasi, data dan media. Ini ada ilmunya. Ya gampang, soalnya misalnya ada berita, sekarang paling gampang lah berita palsu atau enggak, kita cek aja apakah nih berita ini hoax atau bukan. Itu udah pasti ketemu. Cuman orang kita kan males. Ya, lihat judulnya udah langsung forward sana sini, padahal nggak jelas itu benar atau enggak gitu. Yang lagi ramai ini masalah vaksin nih sekarang lagi ramai ya. Yang orang bahkan ada yang juga kan kebayang nih bahwa bapak-bapak nih udah pernah kena vaksin ya, dia diberi vaksin udah 2 kali itu muncul hoax. Yang vaksin ini kalau udah kena vaksin 2 tahun akan meninggal. Nah kan bikin orang panik semua kan. Nah kalau kita yang nggak kuat-kuat kan bisa juga malah bisa meninggal sendiri gara-gara berita itu. Nah kalau kita literasi, sila memahami itu dengan baik, ya udah ini pasti hoax dan sebagainya. Atau sekarang kalau ada teknologi 4G ini radiasinya bisa mematikan, itu macam-macam. Nah tinggal kita cross check ini apa gampang, kalau saya tinggal googling apa informasinya hoax atau bukan, ini pasti Google akan jawab. Itu kira demikian, itu cara satu toolsnya aja. Nah selanjutnya digital ini atau internet bisa digunakan untuk mengajarnya. Contoh saya sekarang ini bisa mengajar kan, lewat internet nih, lewat online, lewat Zoom meeting saya bisa ngajar. Atau juga misalnya, dan juga untuk learning kalau tadi mengajar, dan juga untuk belajar, learning itu belajar kan. Nah atau self development itu tadi saya udah cerita di awal bahwa saya belajar sendiri lewat online.
Ya, saya belajar digital marketing, digital transformation, tentang disruption teknologi, tentang business transformation, macam-macam ilmunya, dan itu saya belajar sampai sekarang pun saya masih belajar. Termasuk self development, dan itu bisa dilakukan setiap hari selama kita mau belajar. Ada aja informasinya yang bisa kita dapatkan. Nanti saya cerita terakhir di mana aja saya belajar ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan untuk communication, collaboration, dan participation. Artinya apa? Berkomunikasi, atau komunikasi kan tahu ya, berinteraksi lah, chatting, dan sebagainya, itu masuk juga. Dan berkolaborasi, bekerja sama. Nih contoh sekarang nih Bapak Ibu, satu di Surabaya, satu di Jakarta, itu bisa berkolaborasi lewat internet kan? Bisa membagi pekerjaan, bisa saling sharing dalam waktu cepat. Kalau dulu ngirim surat aja 2 hari 3 hari baru nyampe. Sekarang hitungan detik atau langsung diketik langsung tahu. Nah itu bisa digunakan untuk kolaborasi. Contohnya cipta lagu misalnya. Cipta lagu nih bikin liriknya kan. Nah ini sekarang bikin ini liriknya. Sekarang siapa bikin aransemennya itu kan bisa kan. Orang yang bikin lirik di Solo, yang bikin aransemennya di Jakarta, kan bisa aja. Tinggal chat atau conference call, tolong bikinin ya. Itu jadi. Bisa dengan di era digital. Jadi, manfaatkanlah kemajuan era digital ini dengan yang sebaik mungkin. Gitu. Nah, kemudian kita tentu juga bisa baiknya memahami technical proficiency atau kemampuan teknis lah. Ini nice to have, ini bisa dipelajarin, bagaimana membuat presentasi yang baik, bagaimana ikut Zoom meeting, itu kan technical skill, kemampuan teknisnya lah. Dan itu sebetulnya tidak sulit gitu. Nggak ada yang terlalu kayak, bukan rocket science lah istilahnya orang tuh, bukan suatu yang seperti itu. Ini sebenarnya bisa dipelajari dengan, walaupun sekali lagi maaf nih, orang tidak bersekolah tinggi, tidak kuliah, cukup dia sekolah SD asal bisa baca aja ya, asal bisa baca itu paling tidak dia insya Allah itu bisa lah ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini untuk bercreation, innovation, dan scholarship. Artinya apa? Kita bisa menggunakan, tadi saya bilang contoh kreasi, kita berinovasi. Ya kita bisa melihat orang lain, oh dia orang lain bisa melakukan ini, oh saya bisa pasti lebih hebat. Nah itu tujuannya itu. Jadi kalau saya menonton YouTube apapun itu atau melihat suatu konten, saya tidak hanya menonton, tapi saya belajar. Ini bisa ya, ini minimal jadi inspirasi lah. Tadi dari awal saya sudah contohin tentang Alibata tadi gitu kan. Kemarin kan komplain Pak, ini lagu kita nggak, ya memang persana lagunya bagus atau enggak kan itu lagi persoalannya. Nah nanti kalau bicara digital marketing kita baru bicara ceruk pasar. Apa itu ceruk pasar? Misalnya pas nanti di pelajaran digital marketing saya jelasin. Contoh ceruk pasar itu apa Pak? Contoh yang belajar, yang orang Jawa nih, kan lagu lagi rame nih, lagu apa modelnya Deddy Kempot misalnya kan, lagu apa campur sari misalnya. Nah itu kan ceruk pasarnya jelas nih. Ada juga yang ceruk pasar lagu Sunda misalnya. Atau mungkin lebih kecil lagi lagu Banten, saya nggak tahu benar ada, bisa aja. Nah, selama kita fokus dengan segmen itu bisa menjadi sesuatu, Bapak, Ibu. Nah, sekarang celakanya kita kan menghadang pasar yang sangat udah crowded, ya repot. Makanya siasatnya nanti strateginya kita mencari ceruk pasar yang pas. Saya kekuatan saya apa? Campur sari. Campur sarinya yang mana lagi nih? Bisa di ini ada yang Solonya, ada Jawa Timurannya, atau yang Panturanya, yang mana? Nah, apa-apa itu pasarnya gede, Pak. Karena satu kabupaten, ini Bapak bayangkan ya, Provinsi Jawa Barat itu penduduknya lebih banyak dari Malaysia. Bapak bayangkan. Jadi nggak usah minder kalau Bapak jualan menciptakan lagu bahasa Sunda gitu. Itu udah seperti menjual lagunya ke negara Malaysia gitu. Plus nanti Australia, jumlah penduduknya misalnya, itu seperti itulah gambarannya. Jadi orang ini kadang jangan lupa negara kita ini negara besar. Ada juga contoh misalnya kalau saya kebetulan dari Sumatera Barat, ya itu banyak juga yang artis-artis pencipta lagu Sumatera Barat itu yang memang cukup besar juga. Bahkan lagu-lagu dari Sumatera Barat itu bisa malah dipakai juga di aransemen ulang jadi lagu campur sari, ya kan hebat juga gitu ya. Nah ini contoh lah. Jadi sekali lagi jangan kecil hati, saya cuma memberikan masukan kepada kita, tetap optimis. Jadi kalau saya yakin, kalau kita berusaha, kita insya Allah ada rezeki. Rezeki itu sekali lagi, maaf Bapak Ibu, kita sepakat tidak harus dalam bentuk uang. Ya, rezeki kesehatan itu rezeki Pak. Kita diberikan ide yang cerah, ke relasi itu rezeki. Jangan rezeki itu atau yang kita anggap itu harus dalam bentuk uang. Ya, ini sekali lagi kita sering salah kaprah gitu. Kalau saya, insya Allah, kalau saya diberi kesehatan, bagi saya itu udah rezeki yang luar biasa, rahmat yang harus saya syukurin. Jadi, Bapak Ibu,
kembali lagi bersyukur, tetap semangat. Mudah-mudahan kita dalam masa pandemi ini, walaupun sekarang corona tuh lagi-lagi gila-gilanya, lagi-lagi ini tetap kita mungkin dipaksa tetap di rumah gitu ya. Ya, saya tahu ini saat-saat yang sulit ya. Saya tahu dan bukan hanya ini ya, seluruh kita merasakan nangis lah ya, sedih, tapi jangan berputus asa, itu yang penting. Ya, saya tahu ini masa-masa yang sulit lah di negara kita ya, lagi-lagi nih. Nah, ini kalau digitalisasi di bidang pendidikan saya nggak akan bahas, ini referensi aja karena takut mengambil semua. Nah, ini sebagai gambaran aja skill outlook ini lebih detail karena ini bahasa Inggris, cuman transformasi kebutuhannya ya. Jadi kalau nggak usah dibaca Pak, ini bahasa Inggrisnya. Sederhananya begini, ada perubahan skill yang dibutuhkan orang sekarang itu apa dibandingin yang sebelumnya. Jadi kalau sekarang itu dibutuhkan analita thinking yang kuat dan inovasi, kemudian creativity. Nih orang seniman nih creativity-nya nih, orang pekerja seni itu kreativitas. Kemudian desain teknologi dan programming dan seterusnya. Ini sebagai referensi aja. Artinya apa? Ini eranya orang kreatif, ya. Bahkan kalau saya lihat ada kontennya Deddy Corbuzier, sekarang orang nggak lihat lo mau sekolah S2, S3, yang dia lihat orang itu adalah skillnya. Walaupun dia tamat SD, tapi dia punya skill sama bisa mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh S2, dia akan pakai orang SD tadi. Contoh dia bilang video editor, kan banyak video editor cuman nggak kuliah cuma tamat SMBA, tapi kualitasnya lebih hebat dari lulusan di kafe. Di kafe itu desain komunikasi visual Pak ya. Jadi dari ITB bisa jadi dia lebih hebat dari alumni ITB misalnya. Jadi sekarang nih karena era digital ini memungkinkan itu terjadi Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin susah ya, tapi kalau sekarang nggak aneh gitu. Jadi orang bisa jadi jago coding, jago programming, dia belajar sendiri bisa. Kalau dulu harus kuliah dulu, harus kursus dulu gitu. Kalau dulu kan sering kita dengar tuh ada kursus komputer, sekarang mana ada kursus komputer? Orang bisa belajar sendiri kok kan gitu ya. Tanpa diajarin udah jago dia komputer gitu ya. Itulah kehebatan digital. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini masalah hidup kita, pekerjaan kita dan kebahagiaan kita, makanya kita harus memahami digital. Nah, kalau bicara ininya saya singkatin aja bahwa manfaat yang adalah menghemat waktu dengan teknologi digital ini. Ya kita bisa ke bank tuh nggak perlu antri lagi, kantor pos nggak perlu lagi, belanja bisa online, ya itu udah jelas menghemat waktu. Kemudian bisa dapat harga yang lebih murah. Sekarang kan banyak diskon, banyak marketplace, banyak online shop. Soalnya kalau kita rajin, kita bisa banding-bandingin tuh banyak program diskon dan sebagainya. Bahkan flash sales dan sebagainya, istilahnya kalau istilahnya kita jual flash sale itu jual beli kilat ya dalam waktu 1 jam itu laku dan harganya gila-gila. Nah kalau kita bisa memanfaatkan itu ya kita bisa mendapatkan produk yang murah dan yang jelas kita kalau hati-hati kita bisa mendapatkan harga yang nggak seperti dulu lah. Dulu kan sering kita kan sering kemahalan lah beli barang. Kalau sekarang bisa bandingin ya. Kemudian ini kalau kita literate, terus sekali lagi kita bisa terhindar dari penipuan dan berita bohong. Tadi sudah jelasin di awal, ya. Bagaimana kita tidak menjadi korban phishing. Kalau phishing itu contohnya gitu ya, kita dikirimin link atau kita buka seolah-olah misalnya punya banking ya, mobile banking atau rekening di bank tapi yang online gitu ya kan ada websitenya ada linknya. Nah kadang-kadang kita dikasih tuh link yang palsu. Nah kita nggak sadar kan? Karena kita nggak sadar, tahu-tahu masukin password di situ. Tapi sekarang rata-rata kalau saya lihat bank tuh udah pakai double security-nya udah 2 kali ya. Jadi orang harus verifikasi dulu ke pakai token atau nomor HP. Jadi kalau sekarang untuk banking sih udah. Tapi untuk yang lain kan bisa saja. Sekarang pinjaman online yang banyak lagi rame nih gitu. Nah, kita harus hati-hati juga jangan sampai kita ketipu atau kita menjadi korban berita bohong tadi. Kemudian kita juga dapat informasi yang terupdate. Jadi misalnya sekarang ada informasi banjir, informasi jalan macet itu bisa dengan lewat di handphone kita bisa tuh. Nah, yang sering yang rame kita tuh sering kita tetap terhubung kan punya sosmed. Nah, itu udah nggak usah saya jelasin. Nah, yang kelima, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Nih contohnya apa? Kalau kita mau beli rumah misalnya, atau membeli mobil, atau membeli apapun HP, kita bisa banding-bandingin. Kita bisa dilihat nih harganya yang mana yang murah, atau kalau beli rumah, atau misalnya di daerahnya banjir atau enggak, kita bisa memutuskan dengan lebih baik karena kita mempunyai kemampuan untuk mengeceknya lewat digital.
Kemudian yang keempat, kalau yang bagi profesionalnya bisa tetap bekerja dengan baik karena dia selalu meningkatkan skillnya, dia selalu belajar, dia akan mudah naik jabatan dan sebagainya. Nah, karena itu di era digital ini, karena itu yang disebut nanti learnability quotient. Nah, yang ketiga ya kita bisa hiburan, bisa ini dan sebagainya, itu juga bisa kita guna apa nih. Nah, yang bagi rame itu kan banyak orang bisa mempengaruhi dunia. Mungkin levelnya kita dulu kalau nggak ada digital nggak mungkin Pak Jokowi jadi presiden. Saya yakin beliau nggak akan pernah jadi presiden kalau nggak ada digital, Pak. Begitu juga Pak Ridwan Kamil. Saya nggak bicara politiknya ya, tapi contoh aja, atau Obama nggak akan jadi presiden kalau nggak ada digital ini. Kenapa? Itu nggak mungkin kan, orang dua kali minoritas ya kan, udah kulit hitam gitu ya, kemudian keturunan bukan asli orang Amerika lagi, jadi double minoritas, nggak mungkin. Tapi ternyata dia terpilih 2 periode lagi kan. Kenapa? Itulah kekuatan digital, karena untuk meyakinkan orang bisa ngecek dia benar nggak dia ini orang punya kemampuan dan sebagainya, itu bisa diyakinkan ya. Demikian juga Pak Ridwan Kamil contohnya gitu ya. Ya arsitek mungkin tetap jadi arsitek dia sekarang kalau nggak ada digital dan sebagainya. Mungkin juga Pak Jokowi misalnya. Ya mungkin Pak Jokowi mungkin karirnya ya bagus-bagusnya jadi wali kota lah gitu ya. Mungkin kalau jadi presiden mungkin sangat kecil kemungkinannya. Itu contoh saja. Ya. Kemudian saya yang terakhir ini yang mau saya highlight sebetulnya. Jadi dari sekian banyak 10 itu, saya lebih penting yang terakhir ini Bapak Ibu. Bahwa dengan digital ini kita bisa belajar lebih cepat sesuai dengan kemauan kita. Yang saya sebut tadi online learning. Nanti akan saya kasih contohnya bagaimana belajar lewat online ini yang mudah, murah, dan gratis. Ya cuman modal data doang gitu. Bisa lewat HP, bisa lewat laptop, gitu, bisa minjem temannya, selama kita mau belajar. Mau belajar gitar, belajar editing, belajar itu bisa selama kita mau. Nah, cuman kan sekarang orang kita udahlah Pak, udah malas lah belajar online. Ya, itu kan beda lagi. Saya nggak bisa juga bicara itu. Tapi kalau mau itu ada caranya. Gitu ya. Nah, ini contohnya di luar itu banyak, ada Coursera. Kalau yang di Indonesia mungkin terkenal Ruang Guru, ada Zenius, macam-macam. Dan kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan kita, mana yang sesuai dengan skill yang ingin kita kuasai. Itu yang perlu diperhatikan. Yang nggak usah orang ikut ini kita ikut, nggak usah. Kita bisa cek kok di sana kontennya bagus tentang apa gitu ya. Itu bisa kita pelajari nanti. Nah, kalau bicara ini nah ini nanti akan saya bahas. Saya terus terang belajar banyak sampai hari ini itu yang disebut saya belajar dari MIT Coursera. Kalau Bapak Ibu MIT itu adalah Massachusetts Institute of Technology, kayak ITB-nya dunia lah. Di Amerika ini perguruan tinggi terbaik di dunia, nomor 1, nomor 2, dia ganti-gantian aja dengan Harvard, dengan Stanford. Nah ini dia punya website yang kita bisa belajar secara gratis. Kemudian yang kedua tuh NPTEL. NPTEL ini di endorse atau didukung oleh pemerintah India. Memang India itu penduduknya cukup besar ya, 1,3 miliar kalau nggak salah. Nah ini salah satu mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sana itu dengan lewat NPTEL. Dan ini mostly gratis. Nanti saya kasih tunjuk nanti karena waktu kita masih lama lah, masih ada 1 jam lagi ya. Nah kemudian ada IDX, ada Indonesian X, Coursera. Nah mungkin pertanyaan Bapak Ibu, Pak itu kan semua pakai bahasa Inggris. Nggak usah khawatir mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak. Kalau Bapak punya kemauan dan semua sesuai dengan keinginan itu, saya yakin itu akan ngerti sendiri. Itu pengalaman saya. Nah, memang orang saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Bapak kalau visual, kalau orang misalnya belajar gitar gitu kan nggak perlu ceritaan dia harus ngomong apa, dimana caranya, bunyinya kan. Kalau orang pemusik nih, ya dia kan nggak perlu banyak kalau bisa ngerti bahasa Inggris. Tapi sebetulnya kalau bahasa Inggris itu ada teori yang disebut dengan kalau kita analoginya begini deh, anak kecil di luar negeri sana itu nggak pernah diajarin bahasa Inggris Bapak Ibu kan, dia bisa sendiri. Nah itu analoginya sama dengan kita, kalau kita mau dengerin terus setiap hari gitu ya, itu kalau saya nyaranin kalau minimal 1 jam minimal setiap hari, itu someday itu Bapak minimal pasif bahasa Inggrisnya udah bisa gitu. Artinya minimal ngerti, ini orang ngomong apa udah ngerti. Tapi sesuai dengan hobi kita biasanya itu lebih cepat. Misalnya suka bola atau suka musik misalnya gitu ya. Nah itu kalau sesuai hobinya, itu saya yakin dia ngomong apa itu kita akan ngerti sendiri. Itu namanya pasif Pak. Walaupun kita kesini nggak bisa ngucapinnya gitu.
Tapi apa yang dia omongin kita paham nih, gitu loh ya. Itu kira-kira analoginya begitu ya. Nah, nanti saya kasih lihat. Nah, ini saya cuma ngasih nunjuk aja nih. Ini contoh tentang learnability education. Saya ingin kasih lihat. Mudah-mudahan ini nggak lagging ya. Ini contoh aja nih. Ini tantangan sekarang nih. Semua orang mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ini tentang learnability itu adalah ini ya. Adalah kemampuan untuk belajar ilmu atau skill-skill yang baru. Nah, itu namanya learnability education. Yang sesuai dengan kebutuhan dan harus mempunyai cara berpikir yang lincah, gitu ya. Dan kemudian learnability adalah skill baru yang harus dimiliki oleh setiap orang sekarang. Jadi memang bukan hanya pekerja, tapi semua orang harus mempunyai mindset ini. Sehingga kita secara tidak terbatas akan terus fleksibel sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Jadi kalau orang bekerja, dia bisa tetap bekerja karena dia punya learnability skill ini. Ya. Nah, nanti ke depan dibilang universitas itu nggak terlalu penting nantinya. Karena orang learnability justru akan menentukan sukses orang nanti di tempat kerjanya. Jadi makanya nggak heran sekarang kebijakannya Menteri Pendidikan, saya nggak bicara mendukung atau tidak ya, saya sangat setuju tuh dengan konsep Merdeka Belajar. Jadi orang tuh nggak fokus kepada bidang ilmunya saja, tapi dia bisa sharing, belajar ilmu yang lain. Kenapa? Ke depan ilmu kebutuhan skill orang itu adalah kolaborasi. Kerja sama, nggak bisa kerja sendiri di masa depan itu. Ya, itu makanya konsep pendekatan Merdeka Belajar tuh ini saya ada satu lagi video yang bagus nih sebagai gambaran aja biar Bapak Ibu juga. Ini ke Microsoft ya. Lihat aja, ditonton aja.
Oke, itu kira-kira gambaran contoh perkembangan teknologi itu dari Microsoft ya. Jadi udah bisa membaca pikiran sendiri dan itu bisa langsung ditranslasikan dalam bahasa Jepang. Itu bisa bahasa Jepang nantinya, bahasa lokal dan sebagainya. Dan itu sebaliknya juga begitu. Dia nanti juga bisa dapat kalau berkomunikasi dengan orang lain kan dalam bahasa Jepang tuh, dia juga dapat ditranslate, bisa memahami juga dalam apa yang disampaikan lawan bicara. Nah, itulah perkembangan teknologi sekarang dan itu akan terus berkembang. Jadi nggak usah khawatir. Jadi makanya saya bilang ke depan itu kita harus mempunyai yang namanya kreativitas. Kalau soal teknologi support sekarang orang nggak bisa bahasa Inggris, pakai Google Translate udah bisa. Ya, macam-macam itu dengan waktu singkat kita bisa mentranslate, bahkan kita ngomong terus bisa kita pakai dengerin sama lawan bicara kita dalam bahasa lokal itu bisa pakai HP gitu ya, ada aplikasinya. Jadi sekarang masih pakai, ke depan nggak begitu lagi, udah pakai AI seperti tadi. Jadi udah kita datang pergi ke Jepang gitu ya, atau pergi ke China atau kemana ke Arab Saudi bahasa Arab tuh bisa. Itu jadi silang kemajuan teknologi sekarang. Nah, learnability ini materi yang terakhir tadi saya bilang tentang learnability itu adalah kemauan dan kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan skill kita dengan agar bisa tetap bekerja melalui working life. Jadi bagaimana masih gini? Kita menyesuaikan kemampuan kita dengan perkembangan zaman. Itu namanya learnability skill ya. Nah, ini tantangan kita sekarang dan bukannya ini untuk berlaku buat siapa saja. Nah, ini yang sekarang lagi model tren juga di Indonesia. Saya nggak akan bahas ini terlalu banyak karena ini terus terang materinya lebih banyak ke para pekerja atau profesional. Tapi minimal Bapak Ibu tahu apa itu yang disebut dengan learnability. Ini teorinya nanti materi saya bagikan saja. Ya ini terlalu ribet ya istilahnya kalau untuk level ini. Tapi paling tidak ini udah konsep-konsep yang sekarang banyak dipakai di luar sana bahwa seorang itu tidak serta-merta bahwa dia di insinyur kimia atau insinyur seorang dokter sekarang dia akan sukses. Enggak, dia harus belajar terus karena teknologi kedokteran terus berkembang, teknologi mesin atau teknologi proses itu terus berkembang. Bahkan sekarang aja misalnya ke depan misalnya orang ahli hukum di Amerika itu bisa digantikan oleh AI gitu. Nah, itu yang harus mereka sadarin. Jadi ini contoh aplikasi dari learnability. Saya nggak akan bahas karena itu agak ini. Yang poinnya adalah sekarang kita bagaimana saya kembali stop dulu ya. Sekarang tadi dari presentasi poinnya adalah gini. Bagaimana kita menggunakan teknologi digital ini atau internet ini untuk keperluan kita. Nah sekarang kan umumnya kan Bapak Ibu nih adalah pemusik ataupun yang nanti mau jualan online. Kan poinnya begitu kan. Jadi nanti kalau kita bisa gunakan seperti apa itu nanti kita bisa pelajarin. Nah yang saya ingin highlight sekarang adalah bagaimana kita menggunakan ini untuk bisa belajar dulu. Atau kita minimal kalau nggak belajar lah istilah mendapat informasi dulu lah. Nah, saya lihat nih sekali lagi mungkin waktu saya berapa menit lagi Pak Doni? Masih ada 15 menit lagi Pak, boleh? 15 menit lah ya sebelum tanya jawab ya. Oke. Nah, saya mungkin share dulu tentang bagaimana kita saya ambil tadi saya sudah cerita tentang keputus Pak Doni? Enggak ya? Halo, kelihatan? Pak Doni? Ya, halo. Kelihatan Pak, ini Zoom ya layarnya ini. Iya, sebentar. Saya ini dulu deh, stop dulu deh. Ntar biar saya presentasinya saya ini dulu sebentar, biar nggak mengganggu. Nah, jadi biar saya jelasin tadi kan saya cerita tentang Alibata, tentang apa gitu ya. Nah ini biar nanti kita bisa bisa menjelaskan secara detail ya. Saya ingin liatin langsung ini. Ya ini kelihatan ya Pak Doni ya. Kelihatan screen Ya, kelihatan Pak, kelihatan. Nah sekarang kita langsung ingin lihat tadi yang saya cerita Alibata lah. Ya, jadi kalau ini kan bicara musik terutama karena saya tahu ingin memberi inspirasi yang kalau belum tahu tapi rata-rata kalau orang pemusik nih udah tahu lah Alibata ya. Alibata. Fingerstyle. Nah, ini
Coba lihat, nih Alibata ini setahu saya orangnya agak aneh memang. Dia nggak mau bayangkan itu followernya, subscribernya udah hampir 5 juta nih, ya. Ini saya ada berapa akun, yang akun saya ini nggak subscribe, tapi akun saya yang lain saya subscribe. Oke, saya tambahin, saya subscribe deh. Nah ini coba Bapak lihat, ini lagunya Kangen, ya. 3,7 juta nih yang view gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini dia cuman gitar biasa, ya. Dia cuman skillnya adalah di fingerstyle-nya. Jadi ya kan cuman dia bikin kontennya sangat simpel ya. Direkam kalau dari ceritanya dia pakai kamera HP biasa. Kalau sekarang kan HP udah canggih-canggih tuh, kameranya udah keren-keren tuh resolusinya. Ini cuman gini doang ya. Nggak ada nggak ada, coba aja lihat, nggak ada editing yang aneh-aneh gitu ya. Cuman Bapak Ibu bisa lihat itu yang view-nya jutaan, 3,7 juta. Jadi kalau secara penghasilannya dia itu, ini lumayan 40 jutaan nih. Setahu saya udah dimonetize ya. Ini kalau di ini ya, udah hampir 40 juta nih satu bulan penghasilannya dia. Kita nggak bicara ininya, tapi maksud saya, ini salah satu contoh konten itu kalau bagus ya. Jadi tidak harus bicara perfect dulu, editingnya bagus, enggak. Kalau memang kontennya bagus, misalnya lagunya bagus, misalnya kalau Bapak Ibu kan keunggulannya apa nih? Apakah di liriknya, atau di musiknya, atau filosofi lagunya? Kalau filosofi kan kayak Ebit G.Ade gitu kan, maknanya bagus gitu ya. Itu kan tetap ada penggemarnya sampai sekarang gitu. Atau mungkin musiknya khas apa gitu, itu bisa juga. Nah, tinggal kita membuat uniqueness-nya. Nanti kita bicara lah tentang digital marketing. Cuman saya sekarang ingin belajar contoh bagaimana untuk belajar secara online. Nah, tadi saya udah cerita contoh saya belajar tentang Simply Learn. Tadi saya udah kasih lihat ya, Simply Learn. Nah, ini saya belajar sebanyak nih. Kalau saya belajar tentang digital marketing, ini saya banyak belajar di sini ya. Nah, Simply Learn ini salah satu ini YouTube-nya. Dia ada juga aplikasinya, tapi kalau saya lebih senang di YouTube. Ini banyak nih konten-konten yang mau belajar tentang maaf ya, ini yang live-nya, yang khusus yang tentang digital marketing ada, tentang SEO ada, tentang cyber security, keamanan. Ini ada, dan ini kursus-kursus yang lengkap dan gratis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak ini tentang digital marketing, ini materinya 10 jam. Ini udah belajar tuh konsep dalam digital marketing apa, SEO apa, nanti sosial media marketing. Ini udah dijelasin. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu mau nonton atau tidak, kan itu mau belajar atau tidak kan gitu ya. Memang sekali lagi ini kan bahasa Inggris ya, ini digital marketing ya. Ada ini tentang dia penjelasan macam-macam, ini dijelasin di sini ya. Apa aja itu konten dan sebagainya. Ya, saya nggak akan bahas ini, contoh saja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar, jadi jangan YouTube itu jangan hanya untuk nonton lagu aja atau nonton film atau yang nggak penting, ya maaf aja bukan nggak penting ya, yang hiburan semua, tapi kalau bisa gunakan juga untuk yang belajar. Jadi waktunya dibagi-bagi lah sesuai dengan kemauan kita. Ini contoh tadi Simply Learn ya. Ada juga yang tadi saya bilang MIT ini ada YouTube-nya juga, MIT Courseware. Nah, saya suka nih karena memang kalau ini cenderung lebih banyak orang yang teknologi, yang ini juga 3 jutaan subscribernya. Ya. Dan ini kalau caranya, kalau saya di MIT ini saya lihat di playlistnya namanya. Playlist itu kumpulan videonya ya, jadi kelompok-kelompok dikelompokin lah. Nah, saya ingin belajar tentang apa? Ya. Kebetulan ini kan bicara teknologi, banyaknya ada juga yang tentang ekonomi dan sebagainya. Tapi misalnya saya ingin belajar tentang makroekonomi lah misalnya. Jadi kalau orang yang Bapak Ibu ini maaf nih, kalau ingin belajar tentang makroekonomi, ini ada playlistnya. Dan itu ada materinya 26 modul, dia sudah 2 semester ya, lebih kurang nih ya. Jadi ini bisa belajar di sini dan itu langsung original kontennya langsung dari MIT Courseware, ada buku panduannya dan sebagainya. Ini bisa belajar di sini dan ini seperti di dalam kelasnya MIT itu. Memang tadi saya bilang ini memang bahasa Inggris ya, tapi paling tidak saya jelasin ini bisa kita sudah seperti orang kuliah sendiri Bapak Ibu. Nah bahkan ini saya ambil contoh yang lain lah ya, NPTEL tadi, NPTEL India. NPTEL ini lebih gila lagi nih. Dia udah ada bikin by jurusan ya. Jadi NPTEL maaf.
Ini kalau di NPTEL ini India. Ini ada playlistnya juga sama, dan dia ada by jurusan di sini. Jadi dia ada channelnya di sini, Bapak Ibu bisa lihat, nggak salah. Oh sorry, bukan di channelnya. Ini ada, kalau dulu ada di ininya, sorry, di playlistnya aja ada. Ini udah sangat lengkap nih modulnya. Ada tentang electrical engineering, chemical engineering. Nah, ini semua jadi sudah seperti mata kuliah, ada tentang aerospace, macam-macam. Nah, ini sangat lengkap dan mereka Bapak Ibu tinggal belajar, nanti ada kalau mau ininya ada di sininya. Kalau biar itu kan YouTube-nya, ini ada NPTEL ID-nya. Jadi ada NPTEL. Jadi kayak website-nya ya. Nah, ini semacam ini panduannya di sini nih kalau mau belajar ini India, dan kalau kita selama masih tidak minta sertifikat itu gratis ya. Nah, ini ada di sini. Jadi mau belajar apa saja di sini, ada kursusnya apa saja di sini, tinggal pilih nih. Ya. Ada macam-macam ini kursusnya, ada juga tentang kedokteran, ada resource-nya, kemudian ada ininya lah apa? Kita memilih konten apa dan sebagainya, itu ada di sini. Ini sangat-sangat lengkap. Dan satu lagi deh sebelum saya tutup, ini tentang MIT juga ada websitenya ya. Coursera juga nanti sila, karena saya nggak punya waktu, kita terbatas ya, kita ambil contoh aja MIT Coursera ya, sama ini salah ketik pun dia tetap ketemu. Nah, ini saya suka menjelaskan MIT ini karena bagi saya pengalaman saya banyak belajar di sini ya. Jadi dia bilang di sini future of learning with online courseware, MIT Coursera itu adalah masa depan untuk bisa belajar. Jadi dimanapun orang seluruh dunia bisa belajar di MIT, salah satu kampus terbaik di dunia. Mau jurusan apa saja ada ya. Jadi tinggal pilih di sini. Tinggal pilih by ininya, tinggal pilih by tinggal pilih by departemen bisa. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih by departemen. Jadi mau belajar tentang apa? Ada di sini. Ya, mulai dari School of Humanity, jadi dia macam-macam, ada tentang engineering, tentang manajemen. Nah, ini saya nilai contoh nih tentang Sloan School of Management. Jadi Bapak kayak S2-nya lah, tentang MBA lah gitu ya. Nah, ini ada modulnya lengkap di sini. Jadi tinggal klik aja di sini. Tinggal Bapak Ibu ambil kursusnya. Ini udah seperti ini kelas MBA, Pak. Ya, S2 ini. Modulnya banyak banget. Ini dia tinggal pilih nih mana yang Bapak mau pilih, mau belajar tentang apa, ekonomi, tentang apa? Data mining sampai ke bawah itu lengkap. Dan kelebihan dari MIT ini, maaf saya agak cepat. Ini sambil contoh nih ya. Contoh tentang ini. Udah ini saya klik aja nih satu contohnya. Ini untuk graduate misalnya, ya sorry. Nah ini ada di sini, kita lihat view course-nya. Nah ini ada jelas di sini detailnya nih. Jadi analisa untuk ekonomi, cara membuat keputusan, ada ininya, ada catatan dosennya, ada ujiannya, ada tugas-tugasnya. Ya, kemudian ini materinya apa, listnya dengan yang lain itu seperti apa, dan ini bisa kita lihat nanti kita bisa download material dari kelasnya kayak bahan ajarnya, kayak slide presentasi ini ada di sini, silabusnya ada, dan ini kita bisa belajar dan ada bukunya yang bisa kita baca. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar secara ya maaf nih kalau yang mau belajar ya, nah ini terutama yang masih muda-muda mungkin yang semangat ininya, itu bisa belajar di sini. Dan saya sendiri banyak belajar ilmu manajemen dari MIT Coursera. Saya belajar ilmu ekonomi, makroekonomi, ya minimal kita nggak dibodoh-bodohin orang lah ya. Jadi bicara ekonomi makro itu apa, pertumbuhan ekonomi apa. Jadi saya terserah aja nggak tahu ya, karena di luar negeri itu dia mengajarin dengan terstruktur kita, sehingga saya lebih mudah mengerti gitu. Ini sebagai gambaran aja dari saya pikir cukup ya sebagai ini karena materi kita. Jadi saya sekali lagi gini, tadi materi nanti saya bagikan di kolom chat, Bapak Ibu bisa download ya. Saya sekarang akan jawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan, saya yakin tidak mudah untuk dipahamin, tapi paling tidak saya ibaratnya membuka ya wawasan lah. Membuka insight atau bahwa kita tuh bisa kalau mau, kan itu poinnya. Nah ini kalau materi nanti saya akan bagikan di kolom chat ya, silakan nanti di download. Nanti materinya saya akan tambahkan ke sini. Saya akan bagikan saya nggak tahu bisa ngupload konten di sini kan Pak Doni ya, bisa ya?
Bisa, bisa, bisa. Bisa kan? Kalau enggak nanti WA grupnya ada nggak? Kalau ada nanti bisa lewat WA grup juga gitu ya. Nanti gampang lah atau nanti saya kirim ke Pak Doni. Nanti paling tidak saja nanti saya coba kirim materinya di ini sini apa di kok nggak bisa? Biasanya ada tanda button uploadnya. Oke, kita jawab dulu pertanyaan Pak Doni sebelum kita session selesai nanti akan saya share di kolom chat. Ada pertanyaan? Baik, nah, ini alhamdulillah sudah ada 2 pertanyaan nih Pak. Apa tuh? Yang pertama dari Pak Maulana nih dari Duta Bogor. Ya. Nah, beliau bertanya, dalam mengoperasikan sistem digital seperti ini, bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Nah, terima kasih atas jawabannya. Sistem digital maksudnya bagaimana nih? Jadi biar jelas nih, sistem digital itu kan gini Pak. Sistem digital itu sangat luas. Kita bisa gunakan, kita nanti pilah-pilah. Digital untuk kita berjualan, kita untuk membuat konten, digital kita membuat aplikasi itu banyak sekali. Nah sekarang analogi saya bisa simpulkan mungkin karena nggak interaktif ya. Kita bicara online aja lah dulu. Jualan online itu kan bisa menjadi supplementary dari kalau kita udah punya jualan online, jualan offline istilahnya, toko fisik lah istilahnya. Itu bisa membantu penjual. Tapi bisa juga, tadi saya bilang, kalau yang mau belajar nggak punya sama sekali, nggak punya produk, nggak punya barang, kita bisa belajar dulu menjadi dropshipper atau reseller. Ya, kita minimal tahulah olah kulik-kuliknya bagaimana istilahnya gitu ya. Nah, kalau kita udah paham, kita bisa bikin produk sendiri atau mencari produk sendiri dan kita jual sendiri. Biar untungnya lebih besar kan bicara orang kan kalau bicara bisnis, kalau marginnya mau lebih gede kan biasanya harus produk sendiri kan gitu logikanya kan. Nah, tapi kalau saya pikir kalau 20% jadi reseller saya pikir udah lebih dari cukup. Kenapa? Kita nggak butuh modal gitu ya. Kira-kira gitu jawabannya Pak Doni. Kalau bicara penerapannya, bicara transformasi digital, ini adalah keniscayaan. Artinya mau tidak mau harus dilakukan. Kenapa? Contoh aja, kantor camat sekarang urus sudah pakai online banyak kan? Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di mana nih di Kota Sumedang, Kabupaten Sumedang, itu sudah luar biasa. Bahkan dia udah punya sakip desa. Jadi pelayanannya itu udah lewat online semua. Jadi kalau ngurus KTP, ngurus KK, itu udah lewat HP semua Bapak Ibu. Ini tergantung kita. Karena tujuannya digital itu adalah memudahkan. Nah, kalau kita gunakan untuk keperluan seperti itu tadi justru sangat membantu kita. Orang kalau di Sumedang cerita bupatinya kemarin dan dia menjadi kabupaten terbaik dalam e-government itu cukup rekam iktp, nggak perlu datang lagi Pak, langsung dikirim sama pos ke rumahnya. Kalau kita nggak, saya di Bekasi nih, anak saya bikin KTP, udah 3 kali bolak-balik ke kantor camat belum beres-beres juga. Padahal PBD Bekasi itu jauh lebih besar dari Sumedang. Cuman itu tadi, pemimpinnya nggak siap melakukan transformasi digital. Sehingga kita sebagai warga dirugikan. Nah itu saya contoh lah kalau kita bicara digital itu. Jadi digital itu sangat luas Pak. Tergantung mau sektor mana. Mau di pribadi, mau personal branding. Bapak Ibu sekarang model saya, atau Pak Doni lah. Saya sekarang dicari orang, misalnya jadi narasumber, itu dari online banyak ditemukan, saya lewat online aja. Karena orang kalau mencari digital branding, itu ketemu saya, Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih lihat contoh nih ya. Nah, ini biar Bapak Ibu semangat lah belajar. Nih, satu lagi Pak Doni, biar Bapak Ibunya semangat ya. Saya ngambil contoh nih, kekuatan di internet. Nah, jadi ya sebelum jawaban yang lain nih. Nah, ini orang Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh nih, kalau orang mencari Mas Rizal, ya contoh nih Bapak Ibu kan Mas Rizal Umar tinggal ketik nih. Ini ketemu saya kan. Nih, siapa saya itu ketemu di sini Bapak Ibu. Ya. Saya tuh kerjaannya apa, terus apa yang saya posting, apa yang saya kerjakan, itu insya Allah dari halaman 1 sampai halaman 4 atau halaman 5, itu isinya Mas Rizal Umar semua. Ya. Silakan nih Mas Rizal Academy, itu saya juga digital marketing. Ini masih masa ini halaman kelima nih. Ya, itu apa? Kenapa? Saya udah punya digital reputation. Ya, ini Mas Rizal Umar nih saya, itu orang Bapak tinggal klik aja, benar nggak Mas Rizalnya saya gitu. Nah, ini yang saya bilang ini kelebihannya gitu. Nah, kalau orang mencari saya yang berkaitan sering saya ditemukan orang itu lewat digital branding training misalnya. Orang ketik digital branding training kan nggak ngetik nama saya Bapak Ibu. Ya, nggak ngetik Mas Rizal Umar. Cuman kalau orang ketik itu ketemunya, ya ini iklan orang berbayar nih. Maaf, ini orang untuk dapat nih. Saya yang gratis nih coba Digital Academy ini saya. Nih coba lihat, ya.
Kemudian digital branding training nih saya PT Sintola Mas Rizal kan. Kemudian ada juga orang lain. Tapi paling tidak di halaman Google tuh saya ada satu, ini saya juga nih Mas Rizal kan. Artinya apa? Orang cuma ngetik ini, cuma ketemu saya, ini juga saya, ini nomor HP saya nih. Ya, Bekasi ini rumah saya. Ya. Itulah kekuatan digital Bapak Ibu. Atau mungkin saya karena saya jualan, tadi kan saya jualan vending mesin. Orang nyari cashless vending mesin. Tadi kan ingin nunjukin kekuatan digital ya. Cashless vending mesin Indonesia ini, katakanlah Bandung. Orang cari cashless vending mesin di Bandung. Cuman orang dimanapun di Indonesia cari cashless vending pasti ketemu produk saya Bapak Ibu. Ini saya PT Spirit Inti Abadi ini ketemu paling 1-2 produk orang lain. Orang nyari di Surabaya, nyari cashless vending di Surabaya. Ya kan nggak tahu saya di Surabaya tuh, orang nyari di Surabaya kan cari Surabaya. Itu ketemu produk saya juga nih, cashless vending PT Spirit Inti Abadi. Ini PT Spirit Inti Abadi itu juga ya. Coba Bapak Ibu lihat. Sama saya juga ada pernah daging ya. Distributor daging Horeca. Ini karena segmennya Horeca nih, distributor daging Horeca. Namanya PT Indomiata Utama. Satu halaman itu produk saya semua. Jadi orang cuma nyari distributor daging Horeca Bapak Ibu, tapi ketemu daging yang saya jual. Nah, itulah contoh dari kekuatan digital marketing. Nah, kalau Bapak Ibu belajar juga bisa begitu. Pencipta lagu, misalnya pencipta lagu Jawa di mana, atau mungkin kemarin studio musik di mana tuh di Tangerang Selatan. Itu kenapa kalau orang cari studio musik ketemu tempat Bapak punya studio, itu gimana caranya? Itu ada ilmunya Bapak Ibu. Kira-kira gitu ya. Ada lagi pertanyaan lain Pak Doni? Saya enggak. Ada bagus dari Agustana ini. Bagaimana cara menyikapi nasib pencipta lagu yang tidak mendapatkan apa-apa, padahal karyanya dibawakan oleh Alif Bata? Mohon pencerahannya nih Pak. Nah ini yang menurut saya ini kemampuan kembali masalah digital literacy. Nah kenapa? Karena karya Bapak dibawakan oleh Alif Bata, kan lucu gitu ya. Lalu bukan hanya Alibata lah, yang lain pasti banyak lah. Saya nggak ingin bicara apa aja. Karena ini sesuatu menurut saya yang harus diperjuangkan. Tadi kemarin Pak Herman ini sesuatu yang harus dibenahin. Itulah gunanya organisasi. Karena setahu saya sekarang kan udah ada perlindungan undang-undang tentang perlindungan hak cipta kan. Nah itu tolong dengan organisasi, justru dengan organisasi ini kita bisa ngurusnya Bapak Ibu. Itu bisa diurus harusnya. Ya, dan itulah memang tidak mudah ya, tapi menurut saya secara undang-undang, secara negara ini udah peduli gitu loh. Bahkan kemarin aja kan sempat rame itu bayar royalti yang dibuat lagu, yang hotel yang mutarin lagu harus bayar royaltinya. Kenapa? Itu udah sebetulnya keberpihakan. Cuman sekarang karena lagi pandemi, semua teriak kan, karena semua lagi susah, ya semua pada nangis juga jadinya. Tapi in prinsip ya. Tadi kalau menjawab pertanyaan Bapak, kalau itu memang jelas hak Bapak, itu bisa diklaim hak ciptanya dan itu bisa di YouTube-nya, maaf ya, itu ada proses kalau Bapak nanti lewat content management, ya after kan itu konten itu bisa diklaim, orang tuh bisa di take down videonya Bapak Ibu, atau nanti bisa di-share AdSense-nya. Itu yang saya tahu ya. Jadi itulah gunanya organisasi. Nah, harusnya kalau organisasi pencipta lagu ini ada, harusnya ada yang content manajernya itu ada. Jadi diurus oleh content manajernya itu. Jadi semua yang menggunakan hak ciptanya itu bisa dilaporkan ke Google. Kalau dia nggak mau share, nggak membayar izinnya, itu bisa di take down, Pak. Dia nggak bisa dapat AdSense lagi. Itu bisa, setahu saya. Selama, sekali lagi nih, bisa dibuktikan bahwa itu memang property right Bapak. Atau Ibu ya, saya nggak tahu yang bertanya Bapak ya. Itu Pak Doni. Bisa, Pak? Bisa. Sekarang makanya Bapak Ibu lihat ya, itu kalau Bapak nonton konten YouTube-nya Trans TV, itu kan sering dibisukan. Kenapa? Dia takut dituntut. Karena nanti bisa diklaim itu videonya bisa di take down, Pak. Itulah masalah Google menghargai hak cipta. Jadi itu bisa, sekali lagi ini mungkin dibahas terpisah ya. Nah ini tugasnya organisasi lah yang mengatur itu, yang mengurus klaim-klaim itu besar duitnya itu Pak, jutaan itu. Ya tadi kan bisa dilihat tuh view-nya satu video itu berapa itu ada konversinya gitu. Ya kira-kira gitu menjawab Pak Doni ya. Siap. Ada lagi yang lain, saya bisa melihat nih.
ada lagi Pak, ini dari David Firmansyah. Ya. Baiknya harus dimulai dari manakah kita untuk berjualan online dengan cara sistem digital marketing? Oke, mau memulai dari mana? Mudah. Sesuai kita lebih nyamannya dari mana. Nanti kita belajar. Kita bisa mulai dari sosmed, bisa mulai dari WA, bisa mulai dari apa? Bisa mulai kalau mau langsung ke Bukalapak atau Tokopedia juga boleh. Tapi yang paling gampang dari WA dulu lah. WA apa maksudnya ya? Paling gampang pakai WA Bapak Ibu. Bapak bisanya punya ibu nih, punya makanan, di foto, bikin video, kirim ke grup. Siapa mau order, itu dulu yang paling gampang. Benar nggak? Yang kedua, kalau udah punya kemampuan, punya Instagram, punya Facebook, itu bertahap, nggak usah semua dulu dikerjain lengkap dulu. Yang paling mudah dulu apa? WA. Bisa dikirim ke WA grup kan teman-temannya dulu kan. Nah, bisnis itu kan bisnis kepercayaan, ya kan? Kalau orang udah percaya, terutama kan teman-teman kita dulu. Kalau WA kan teman-teman kita dulu nih, kasih gratis dulu biasanya tuh. Bu, saya bikin makanan ini, cobain ya. Kan gitu, kirim gratis dong. Pertama gratis. Kalau yang kedua kan nggak enak dia minta kan. Nah, baru dia mesen. Nah, itu cara yang paling gampang jualan online. Jadi lewat WA dulu yang paling mudah. Ya, yang kedua nanti baru belajar bagaimana Facebook, bagaimana Instagram, bagaimana marketplace atau mau lebih keren pakai online shop macam-macam itu ke depan lebih advance. Tapi mulai dulu yang paling gampang lewat WA. Benar kan? Bisa kan? Foto, video bisa kan bikin video pendek ini makanannya apa atau produknya apalah. Di videoin, direkam, dikirim ke grup ke teman-teman yang bisa kita untuk konsumen awal. Nanti minta testimoni dari dia. Testimoni ini bisa menjadi alat marketing kita lagi untuk meyakinkan orang lain. Kira gitu. Ya itu paling simpel lah, karena saya sebetulnya belum membahas digital marketingnya, tapi kalau karena pertanyaan udah ada, saya kasih contoh aja yang paling gampang. Menjawab ya? Baik, terima kasih Pak. Nah ini ada satu lagi nih Pak. Ya. Kami orang musik ini tidak semua yang paham akan dunia digital. Bagaimana solusi untuk hal macam ini Pak? Nah, justru itu gunanya komunitas. Jadi saya bilang di komunitas itu kan ada yang bisa ngerti kan, bagaimana cara ngupload, bagaimana cara ini yang ngerti dulu lah, yang bisa dulu. Nah, gunakan komunitas itu. Nah kan nanti bisa tuh, misalnya Bapak Ibu nih udah bikin ada konten cipta lagu mau dibikinin YouTube-nya nih. Kayak Alibata tadi aja lah, nggak usah yang perfect dulu lah. Minimal tes pasar dulu, orang suka nggak lagu saya, kan gitu kan. Justru uniqueness itu yang disukai orang, Bapak Ibu. Justru kalau udah dipoles-poles, orang malah nggak suka. Tapi yang unik, nah ini lagu saya apa adanya langsung dengan main musik, apakah gitar, apakah keyboard, saya nggak tahu atau gimana. Tapi ya jangan asal-asalan juga, minimal kan enak juga didengar orang, jangan jempreng juga lah gitu ya. Tapi paling tidak model Alibata tadi saya cerita, mungkin di ruangan yang cukup sunyi, ya tapping pada record pada saat jam orang nggak, jangan sampai anaknya lagi nangis tapping ya kan nggak fair juga gitu ya. Itu teman-teman yang musik udah tahu lah. Nah itu dulu gampang, nanti maikin di YouTube, nanti di share linknya di WA atau di Facebook. Nanti paling tidak orang kan kalau nanti di tagin sama artis yang mungkin kira bisa di tagin kan, Instagram di tagin itu ada caranya kan. Nah minimal orang tahu nih. Nah kalau itu dia lihat kontennya bagus, berarti dihubungin nanti otomatis orang akan endorse, akan rekomen ini bagus nih kontennya. Kira itu aja dari saya. Jadi nggak usah maksain belajar sendiri dulu Bapak Ibu. Kalau bisa itulah gunanya komunitas tadi. Saya yakin lah anak pasti ada anak-anak muda yang anak milenial, anak-anak SMA bisa lah bikin YouTube itu nggak sulit gitu. Ya. Gampang banget kalau YouTube Bapak dari HP coba buka YouTube nanti upload bisa tes saja. Jangan ragu-ragu Pak mencoba. Jadi digital itu kuncinya, jangan malu. Jadi kalau nggak usah perfect dulu, upload aja video kayak kucing gitu ya. Upload video kucing di channel YouTube-nya. Kayak apa hasilnya? Udah, gampang kan? Nanti baru saya besok nanti saya ajarin bagaimana kalau ada waktu saya ajarin bagaimana membuat channel YouTube yang bagus seperti saya tadi misalnya biar keren, ini link kemana biar kelihatan profesional, ada playlistnya. Nah itu ada cara. Tapi paling tidak banyak saya lihat kok orang konten-konten bikin konten itu nggak channel YouTube-nya asal-asalan, tapi karena kontennya bagus banyak juga yang nonton gitu. Ya kira-kira gitu ya Pak Doni ya. Siap Pak Mas Riza. Ada lagi? Ada lagi nih Pak dari Ibu Indah mungkin ya, Ibu Indah Ligar ini. Bagaimana cara mengambil video yang sudah diupload sendiri setelah beberapa tahun ada di channel orang lain?
Nah, itu bisa diklaimin. Jadi makanya saya bilang, bicara hak cipta itu ada undang-undangnya. Selama Bapak bisa buktikan itu undang-undang memang itu hak ciptanya Bapak, Bapak bisa klaim. Itu bisa di take down videonya, bisa di report itu hak cipta saya. Selama bisa dibuktikan, kan itu ya. Itu yang jadi persoalan. Bapak bisa buktikan enggak itu hak ciptanya Bapak? Dari mana caranya? Nah, itu teman-teman pencipta lagu udah tahu kan gimana cara melindungi hak ciptanya. Gitu. Kira-kira gitu Pak Doni. Bisa. Justru banyak yang sekarang orang ketakutan tuh. Bahkan sekarang artis-artis yang cover itu minta izin dulu sekarang, nggak berani dia sembarangan sekarang. Karena kalau dia macam-macam bisa di take down sama Google-nya, YouTube-nya. Ya. Justru sekarang dilindungin Bapak Ibu. Ya, kalau dulu mungkin awal-awal karena awal-awal ya. Tapi sekarang kan orang banyak protes seperti Bapak Ibu tadi, tiba-tiba udah diambil orang lagunya. Itu bisa dilindungin sama ini selama bisa dibuktikan. Memang Bapak yang punya gitu. Oke, ada lagi? Ini ada lagi. Kalau jual barang elektronik, apa kita harus kasih gratis? Ya enggak lah, kalau barang gratis. Kalau barang elektronik ya enggak lah. Tadi saya kasih gratis itu makanan. Ya masa kasih gratis HP ya bangkrut? Enggak, tadi saya kasih contoh makanan ya Bapak Ibu. Kan ada sampling lah, ada tes ini dulu. Nah kalau barang elektronik ya enggak. Itu ada caranya. Baru itu strateginya udah reseller, dropshipper. Itu nggak perlu dikasih gratis. Jadi makanya saya bilang strategi menjual produk itu macam-macam. Saya jualan vending mesin kan beda dengan jualan HP gitu ya. Sama-sama barang elektronik. Nah itu baru kita masuk itu udah konten strategi ya. Namanya road to market kalau istilahnya marketing. Jadi bagaimana kita ke pasar itu. Apakah lewat distributor, lewat keagenan, atau kita yang langsung, atau lewat online. Online itu juga macam-macam, marketplace kita punya sendiri. Nah, nanti saya jelasin waktu belajar digital marketing. Kira gitu ya, biar nggak ini terlalu advance nih pertanyaannya, karena ini kan kita baru sesi pertama ya. Oke, good. Bagaimana cara mengambil video yang sudah diupload sendiri? Sudah berapa tahun tidak ada di channel? Oh ini kan kalau tadi sudah jawab ya. Kalau udah diambil itu bisa dilaporin Pak, laporin atau chatting tuh orangnya. Maaf, saya pencipta lagunya. Ya, kalau apalagi udah view-nya banyak ya. Nah ini mohon ya kerjasama baik-baik lah kan gitu kan caranya paling gampang itu dulu. Kalau nggak mau ya cara kasar di take down, hilang tuh videonya. Sama channel-channelnya pun juga bisa hilang kalau dia banyak melakukan kesalahan itu. Jadi setahu saya kalau ada 3 video yang dilaporkan melanggar hak kita, itu channelnya bisa hilang. Bukan hanya lagu videonya yang hilang ya, channelnya bisa disuspend. Ada lagi pertanyaan? Belum ada lagi, Pak. Nah, kalau tadi ada yang resen mau bertanya atau enggak tuh? Ada 3 orang atau 2 orang tadi? Yang saya lagi. Resen Bu Eni ya. Silakan kalau tidak kelihatan ini Pak. Ya. Kalau ada ini ada nih Pak. Dari ya. Silakan Pak kalau ada. Ian. Banyak kasus orang mengcover lagu tanpa izin ke pemilik atau ahli waris. Dan saya kira kasus ini terjadi di Indonesia. Banyak yang terjadi di lagu daerah Bugis, Makassar. Bahkan sampai ke Malaysia. Bukan hanya lagu Bugis, Bapak Ibu. Semua lagu Jawa juga banyak. Nah, tinggal itu ada sekarang. Jadi, suaranya putus. Cek. Bentar. Saya pakai broadband, pada nggak tahu. Karena biasalah, kadang-kadang. Ya, udah. Jelas. Itu semua. Ya, jadi bukan hanya lagu Bugis Makassar ya. Bukan hanya lagu Bugis Makassar. Semua lagu, semua pencipta lagu, mau lagu Dayak, mau lagu apapun, itu dilindungi undang-undang. Dan sama OTT-nya, providernya, artinya YouTube-nya atau platformnya maksud saya,
itu melindungi itu. Nah, tinggal makanya komunitas ini tinggalkan bagi-bagi di pekerjaan nih. Nah, bicara mengurus, kita bicara yang prioritas yang besar-besar dulu. Nah, itu lebih enak nih. Nah, tinggal karena nih organisasi ya, saya kasih tips saja. Jadi kalau yang berhasil, ya mungkin disisihkan sebagian ke organisasi untuk membantu temannya yang lain. Nah, itu kebijakan organisasi lah. Tapi saya yakin banyak itu timnya Didi Kempot misalnya yang banyak lagunya. Kalau sekarang nggak ada lagi tuh harus minta izin. Karena dia tahu kan nggak lucu, kan nggak fair. Dia dapat uang dari monetize AdSense-nya, tapi yang pencipta lagu yang berkarya nggak dapat apa-apa. Bagi saya itu orang jahat banget gitu loh. Ya, dan orangnya masih ada misalnya. Artinya ahli warisnya jelas gitu. Kecuali anonim ya, lagunya nggak jelas lagi siapa penciptanya, itu lain soal gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu memang yakin bisa buktikan sebagai pencipta lagunya, itu bisa diklaim. Dan tadi saya sudah sampaikan, kalau memang mereka nggak mau bekerja sama, ya artinya tidak meniat baiknya, ya itu bisa di take down gitu. Makanya nanti saya bilang lebih bagus enaknya ada content manager. Jadi ada yang ngurusin konten itu. Jadi semua dari teman asosiasi ini mereka yang ngurusin semua. Nah, itu ada banyak tuh kan, udah banyak yang ngurusin seperti itu. Nah, lebih baik kerjasama seperti itu biar mereka yang ngurusin. Mereka udah tahu jalurnya dan mereka udah punya lawyer dan sebagainya. Lihat aja sekarang rata-rata pemusik udah punya content manager itu. Ya. Lihatlah sekarang setiap video musik, coba lihat di bawah, pasti ada konten manajemennya di bawah. Bukan label ya, ada yang label, ada yang bukan. Banyak yang bukan label saya lihat. Nah itu harus yang organisasi bekerja sama seperti itu. Mereka yang ngurusin, mereka udah tahu tuh celah-celahnya kemana ngurusnya atau apa. Ya namanya bisnis ya tentu ada bagian mereka ya. Kita nggak boleh ini juga ya harus bagi-bagi rezeki lah ya. Sama kayak orang jualan rumah kan sering tuh ya. Jualan, kayaknya kalau pakai agen properti kayaknya rugi ya, dia dapat 5% atau berapa. Ya enggak apa-apa 5%. Kalau rumahnya lebih mahal 30% ya kenapa tidak? Kalau kita jual sendiri rumah cuma laku 100, tapi kalau pakai agen bisa laku 150, kenapa tidak? Walaupun agennya dapat 40%, kita masih untung 10% kan. Cuman orang kita kan maaf ya takut berbagi itu. Ini masalah mindset juga nih. Ya. Kita nggak enak loh, enak banget dia dapat besar banget gitu. Padahal kalau nggak diurusin dia nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah ini penyakit orang kita juga ini. Kalau di luar negeri mereka udah profesional, mereka berbagi dengan model promotor itu biasa. Cuman kan dengan adanya promotor harganya dia lebih mahal ya kan sah-sah aja gitu. Tadi saya jelasin tanpa promotor harga jual saya 100. Tapi kalau dengan promotor saya bisa dijual 300. Loh, promotor dapat 50% pun nggak apa-apa kan? Saya laku jadi dapat uang bersih 150 kok. Ya, cuman kan di Indonesia ini budaya atau apa ya? Cara berbisnis seperti itu memang masih banyak yang masih belum biasa gitu. Ini saya bicara profesional aja sih, ya. Ya ini sebagai gambarannya. Saya sebagai trainer pun ada juga ininya, maaf ya, semacam IO-nya lah. Bahkan kalau saya ngurus sendiri, maaf saya sebagai trainer ya, misalnya saya dibayar 100 lah tadi. Tapi karena saya pakai IO, bisa aja biaya trainer saya itu bisa menjadi 300 tadi saya kasih contoh. Nah, dia dapat 40% kan nggak masalah. Atau saya masih dapat jauh lebih besar gitu loh. Cuman kan orang membagi 40% ini kan kadang-kadang berat gitu. Wah, enak banget loh. Yang kerja gue lo dapat 40%. Nah, ini mindsetnya harus benar. Dia juga kerja loh Bapak Ibu. Ya. Dia ngurusin itu emang nggak kerja. Kan kita nggak fair kan. Dia manajer artis kan sering gitu kan. Main gede loh 30%, ada yang 20% tergantung ya. Nah, itu kan kalau kita lihat ini kan besar, enak banget loh jadi manajer itu doang 30. Tapi kan kita jangan lupa dengan ada dia kita dapat pekerjaan gitu loh. Ya. Jadi kan orang kita jangan rakus lah gitu. Kalau menurut saya berbagi lah, tapi kan nggak fair juga kalau dia 70% kita 30 itu mah nggak terlaluan itu kita budak juga gitu ya. Tapi setahu saya kalau manajer tuh paling 30%, sebesar-besar 40%. Itu dengan udah code unquote-nya gitu, ada asuransi dan sebagainya lah. Itu yang saya tahu ya, contoh aja Bapak Ibu. Kira-kira menjawab Pak Doni? Ada lagi? Ya Pak. Nah ini mungkin satu lagi nih Pak. Bagaimana cara untuk menaikkan viewer, like, subscribe channel YouTube kita? Nah, kalau cara menaikkan, saya bilang itu cara naik paling gampang konten dulu. Kalau kontennya jelek, maaf nih, mau diiklanin, mau diapain, tetap aja nggak naik-naik, Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah konten dulu. Alif Bata tadi saya cerita nggak pernah tuh dia dipromosin aneh-aneh karena kontennya baik, AI-nya. Jadi
AI-nya YouTube tuh begini, Bapak Ibu. Kalau video Bapak bagus, ya saya nih, Bapak misalnya upload konten bagus. Terus ditonton oleh Pak Doni, saya teman dekat dulu nih. Pak Doni like dan share. Nah, itu Google melihat itu. Ya, kalau dia lihat itu banyak terjadi, dia akan selalu rekomendasikan video Bapak ke orang-orang yang sejenis dengan Pak Doni atau yang gaya-gaya nontonnya mirip-mirip Pak Doni. Nah, itulah kelebihan Google sekarang. Tapi kalau kontennya jelek, maaf Pak Doni nggak suka, habis nonton langsung matiin, ya Google nggak mau rekomendasiin. Jadi kuncinya adalah konten. Kalau mau ya banyak caranya, pakai di-share di grup, di-share itu bisa. Cuman kalau kontennya jelek, siapa yang mau nonton ulang-ulang? Bapak lihat lah contoh kasusnya Denny Caknan, kan contohnya gitu ya. Kenapa? Karena lagunya bagus, orang suka, orang nonton berulang-ulang kali. Saya aja yang orang Sumatera suka nontonnya lagunya Denny Caknan gitu kan, ya kan? Denny Caknan kan siapa yang nggak kenal misalnya. Itu kan saya campur sari saya suka gitu loh. Dia enak aja gitu. Kenapa? Walaupun saya orang Padang nggak ngerti lagu Jawa, tapi akhirnya saya ngerti bahasa Jawa sekarang, Bapak Ibu. Nah, itulah kekuatan musik di situ. Jadi nggak usah, kalau mau ya bisa Bapak beriklan, Bapak ini. Tapi kan biaya iklannya berapa lagi? Terus kalau yang paling normatif adalah awal-awal di-share aja di grup dulu, di WA, di Facebook, sebanyak mungkin itu awal. Tapi kalau konten Bapak bagus, orang lain yang akan nge-share ke yang lain. Nah, itu yang saya bilang. Jadi kuncinya apapun di dalam digital itu adalah konten. Makanya nggak heran disebut dengan content is a king kalau bicara digital. Kenapa kontennya Deddy Corbuzier itu bagus? Karena memang kontennya bagus. Ditiru pun nggak bisa karena dia punya uniqueness. Makanya saya bilang nanti besok saya ajarin apa itu namanya ceruk pasar dan uniqueness sehingga konten video channel YouTube kita dan tonton. Mungkin Bapak Ibu apa istilahnya nih suka juga yang nonton yang lain tuh misalnya saya juga itu yang suka mamen itu yang suka makanan itu dia setiap upload konten minimal 1 juta viewer itu selalu. Kenapa? Dia segmennya jelas, dia udah membangun komunitas, jadi apapun konten yang dia upload selalu ditonton sama follower yang memang setianya gitu. Kembali saya bilang ini bicara content is a king. Jadi mau diapain kalau kontennya jelek, maaf kan kalau lagunya fals, siapa yang mau dengerin gitu. Kalau nggak fals kalian kan ada juga dulu terkenal ya. Kayak di Bali itu, nah itu bisa juga. Itu kan bicara nanti kita mau mengarahnya seperti apa. Kira gitu ya Pak Doni ya. Jadi sekali lagi konten kalau bicara digital, konten is a king. Ya, yang menentukan dia viral atau enggak, disukain orang atau enggak, yaitu konten itu tadi. Ya. Baik, Mas Rizal, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi. Apa? Waktunya masih ada. Terakhir nih, izin tanya. Apa ya? Nih, yang Maluku ya. Saya mungkin dia navigator namanya di Banter kayak ya. Izin tanya, saya di Maluku, Kabupaten Pulau Tanimbar, penghasil rumput laut. Bagaimana saya mencari partner ke klien bisnis pemodal melalui internet untuk bekerja sama dalam penangkaran rumput laut sampai pada pemasaran. Nah, nih. Ini menarik nih. Rumput laut sebetulnya banyak yang berminat, Pak. Cuman kalau Bapak ingin bertemu dengan komunitas rumput laut, bergabunglah dengan kelompok-kelompok komunitas rumput laut. Setahu saya banyak tuh, Bapak gampang di ini. Setahu saya bisa coba cari dulu, saya nggak tahu, coba nanti dicek ya. Di Facebook coba cari grup rumput laut. Nah, biasanya ada tuh. Bapak gabung dulu di situ, biasanya ada tuh Bapak. Ya, petani rumput laut, apalah, pedagang rumput laut, itu dulu. Biasanya ada tuh grup-grup seperti itu. Itu saya kasih tips sederhana. Kalau mau partnership yang ini mungkin besok saya ajarin bagaimana kita mau sendiri juga listing juga bisa ya. Cuman untuk tahap awal kalau Bapak Ibu mau lebih ini gabung dengan komunitasnya rumput laut dulu. Biasanya orang akan masuk ke situ. Ya. Jadi nanti kalau di situ dia kemudian akan bagi itu infonya. Bapak punya apa saja, profilingnya bagaimana. Nah, nanti baru besok saya ajarin bagaimana membangun reputation-nya, Pak. Jadi Bapak bisa bikin Google Site atau Google Business nanti, terus Bapak posting di situ, orang mau lihat area Bapak. Nah, nanti orang nanti bicara percaya kan, oh ini Bapak siapa namanya nih, Pak Nick ya, Pak Nick ini apa nih, panggilannya Pak Nick aja ya. Nah ini Pak Nick yang punya nih, wah ini profilingnya di sini, dia udah punya komunitas sekian banyak, kita perlu invest nih, dan aksesnya seperti ini. Ya itu bisa diinformasikan lewat internet Pak. Nanti baru bicara pemasaran nanti saja. Tapi in prinsip, pada tahap awal sekarang nih sebelum Bapak kita ikutin training itu, Bapak gabung dengan komunitasnya dulu lah.
atau nanti Bapak bisa minta informasi ke Dinas Investasi siapa tokoh-tokoh yang berkaitan dengan ini rumput laut ini, atau mungkin Bapak ini misalnya maaf nih rumput laut, misalnya Bapak follow aja Bu Susi misalnya. Nanti Bapak tagging atau Bapak tagin atau Bapak DM dia, Bu, saya mau ada ini, bisa nggak Ibu bantu? Nggak apa-apa, ya. Atau mungkin Mas Menterinya atau Pak Dirjennya, kan dia ada yang punya IG tuh atau punya apa yang bisa kita tagin atau bisa DM aja, nggak usah malu-malu. Dan jangan bosan-bosan, tapi memang sopan kan, maaf, saya minta tolong, saya bingung Bu, maaf kalau nggak dapat juga komunitasnya. Biasanya begitu kalau orang lihat kita sungguh-sungguh, Bu Susi juga pasti akan lihat juga nanti gitu ya. Ini contoh aja tipsnya. Ya, kira-kira menjawab ya. Mohon bertanya bagaimana cara ambil alih klaim lagu, tadi udah dijawab ya, dari jawab tadi masalah klaim lagu. Oke, ada lagi? Oke. Kelihatannya tidak ada lagi. Nah, kalau nggak ada lagi, saya nggak tahu nih Pak Doni, saya nggak kelihatan button untuk upload ini Pak Doni ya. Saya kirim ke ini aja ya. Oh, ya boleh, biar saya yang share ke teman-teman. Saya share ke Pak Doni aja ya, nanti saya kirim ke Pak Doni, ke WA Pak Doni. Nanti dari Pak Doni bisa ngupload? Sama Pak, nggak bisa juga. Aneh, nggak tahu ya. Makanya dari WA Pak Doni nanti kirim ke panitia atau ke komunitas lah ya. Nanti materi saya silakan aja dibagikan. Nanti jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Materi yang saya present tadi ada dibagikan oleh Pak Doni ke lewat WA Group. Nanti silakan Bapak Ibu baca. Nanti juga ada nomor kontak WA saya di sana. Silakan bertanya. Selama saya ada waktu, istilahnya ada waktu luang saya akan jawab. Tapi kalau siang kadang-kadang kan saya nggak sempat jawab. Biasanya malam hari saya akan jawab. Kira gitu. Mungkin ada, kalau nggak ada saya kembalikan lagi ke Pak Doni. Baik, terima kasih banyak Pak Mas Rizal, luar biasa sekali pemaparan malam hari ini. Tadi Pak Mas Rizal cerita tentang bagaimana pentingnya digital literasi ya, atau melek digital ya. Karena memang teknologi digital ini tidak bisa dihindari. Mau tidak mau ya kita harus bisa menyesuaikan. Ibu mengingat waktunya memang sudah jam 21, akan mengisi daftar hadir lewat link yang sudah dibagikan ya. Daftar hadirnya sampai nanti jam 12.00 malam ya. Setelah itu akan ditutup, nanti Bapak Ibu tidak bisa mengisi lagi. Jadi mumpung masih ada kesempatan, silakan isi daftar hadir. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Pak Mas Rizal pekan depan ya. Setiap hari Ahad malam ya, jam 19.30 sampai jam 21. Ya, itu materi udah saya kirim ke WA-nya Pak Doni ya. Nanti silakan di forward aja ke tim. Jadi pesan saya segini. Nanti saya share. Jadi sebelum kita nih bisa mungkin minggu depan insya Allah kita masih diberikan umur yang panjang ya, sehat-sehat semua. Nah, saya ini komunitasnya, maaf ya Bapak Ibu, saya nggak ngajarin. Tolong komunitasnya memang atau asosiasi lah, saya nggak tahu paguyupan atau apa. Yang tadi keluhan teman-teman tadi itu harusnya bisa diurus. Kalau nggak bisa diurus oleh organisasi, carilah content manager atau yang bisa diajak kerjasama. Dan saya tahu mereka mau selama nanti hitung-hitungannya berapa ya itu kembali lagi gitu ya. Kalau saya jadi bapak, saya mau aja mau 50-50 juga nggak apa, daripada nggak dapat sama sekali. Minimal kalau kita udah punya pengalaman, udah ada bukti klaim, ya nanti kita seterusnya akan berkelanjutan gitu. Menurut saya begitu ya. Jadi ya itu aja mudah-mudahan, dan saya sekali lagi ikut prihatin ya, saya juga sangat menghargai ya jerih payah Bapak Ibu dan tidak mudah menjadi pencipta lagu itu, dan saya terus terang sangat menghargai karya kreativitas itu, dan kita ikut prihatin lah kalau memang tidak banyak orang yang menyalahgunakan demi keuntungan pribadinya saja gitu ya. Dari saya itu, dan mohon maaf sekali lagi kalau saya penyampaian saya terlalu cepat dan sebagainya, dan mungkin tadi kontennya banyak bahasa Inggris atau apa, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah dihafal materinya. Kami tidak akan menguji materinya untuk kelulusan dan sebagainya, cuman kami melihat keseriusannya nanti, karena nanti besok ada PR-PR ya di minggu depannya. Nah, kami melihat dari situ aja dan kehadirannya ya. Jadi kalau memang serius, ya mudah-mudahan seperti janjinya Pak Herman ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Mas Rizal. Baik, ada Bapak Dayu AG juga nih. Saya lihat nih ada Pak Dayu AG ya, benar ya? Ini pencipta lagu bukan ya? Iya, para pencipta lagu Pak. Wah, tersalam Pak Dayu. Ya saya lihat nih namanya nih. Waduh, ini keren-keren. Jadi malu saya.
Ini apa? Ada grupnya Pak Dayu AG nih, banyak nih berapa orang yang dari teman-teman. Jadi saya menghargai sekali Pak, saya penikmat karyanya Bapak dan saya ikut sebisa saya bantu gitu ya. Dan saya yakin ya hak Bapak itu harus bisa dikembalikan ya. Karena menurut saya dengan komunitas dengan Pak Herman yang punya akses yang luar biasa menurut saya itu hak-hak Bapak itu harus dikembalikan karena itu memang haknya Bapak gitu. Jadi saya sekali lagi, saya penggemar musik dangdut, saya penggemar musik Sampur Sari gitu. Jadi banyak pencipta lagu di sini saya lihat nih. Oke, terima kasih Pak Doni. Hmm. Bagaimana Pak Doni? Halo? Ya, ya, halo Ya, Pak Mas Rizal. ya, saya pikir cukup ya. Ada lagi mau ditambahin atau Pak Doni yang closing? Ya, cukup baik. Terima kasih banyak Pak Mas Rizal, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah bergabung di Zoom meeting malam hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, sehingga pekan depan kita bisa bertemu lagi. Baik, mungkin cukup sekian kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ya. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu. Ya. Mari Pak Mas Rizal. Ya. Baik Bapak Ibu, jangan lupa daftar hadirnya diisi ya. Sampai jam 12 malam nanti. Materinya sudah saya share di grup, nanti silakan diakses, boleh di-download ya. Kita bertemu lagi pekan depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.